Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat dan selamat petang Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu pada petang hari ini untuk bertemu dalam kegiatan kita yang sangat istimewa, sharing session pada hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu, kegiatan kita tentu sudah mengikuti protokol kesehatan dengan sangat ketat. Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini telah mengikuti antigen dengan hasil negatif dan sudah minimal divaksin 2 kali. Dan tentunya Bapak Ibu, kita semua akan lebih nyaman dalam mengikuti kegiatan makan malam dan diskusi pada petang ini. Senang sekali saya Glory Oyong dapat memandu kegiatan ini sampai penghujung nanti malam. Izinkan terlebih dahulu saya untuk menyapa yang terhormat sudah hadir di tengah-tengah kita bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Bapak Erlangga Hartarto. Selamat petang Bapak, terima kasih sudah kembali hadir di hari ini. Dan tentu yang kami hormati CEO Kompas Gramedia, Bapak Lilik Utama. Selamat petang Bapak. Presiden Direktur Diandra Promosindo, Bapak Hendra Nur Saleh. Kami sudah tahu betul bagaimana investasi dan ikhtiar usaha untuk membangkitkan industri otomotif. Fully appreciate untuk Bapak Erlangga Hartarto dan tim beserta Danamon, MUFG, dan Adira Group. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini saat yang kita nantikan bersama, kita akan mendengarkan sambutan dan juga arahan serta paparan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Mari kita sambut bersama Bapak Erlangga Hartarto. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati CEO Gramedia Group, Pak Lili Utama. Kemudian dari Diandra, Pak Hendra Nur, dari MUFG, Mr. Daisuke Ejima, dari Presiden Direktur Danamon, Pak Yasushi Itagaki, dari Adira, Pak Dewa Made Susila, dan saya diwadampingi Pak Putu, beserta seluruh CEO yang hadir. Dan juga saya harus menyebut pembawa acara, MC, karena itu juga Direktur dari Gramedia Group, Ibu Glory Oyong. Pertama, kita beruntung bahwa dalam situasi pandemi COVID, pertumbuhan ekonomi kita sudah bisa mencapai 5% di kuartal keempat, dan kemarin secara year on year 3,7. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan berbagai krisis yang pernah dihadapi Indonesia, yaitu krisis 98, di mana pada saat Asian Financial Crisis, itu kita baru recover dalam waktu 4 tahun. Kemudian pada saat subprime mortgage crisis di tahun 2008, itu kita krisis lamanya lebih dari 2,5 tahun, bahkan pada waktu itu capital market ditutup. Karena pada waktu itu kita juga tidak tahu dampaknya. Dan saat penanganan COVID, kita tahu pada bulan Maret, untuk pertama kali kita announce kita ada COVID, perekonomian kita di kuartal kedua 2020 turun minus 5,32. Dan pada waktu itu rupiah sempat naik ke 16.000 dan capital market turun ke 3.000. Nah, dalam waktu 5 kuarter perekonomian kita sudah kembali di jalur positif, bahkan di tahun lalu sempat naik ke 7,07 sebelum kita kena delta 3,51%. Nah, kemudian tentu ini mengajarkan kita untuk menyeimbangkan gas dan rem. Memang Indonesia pada saat itu tidak memperkenalkan yang namanya lockdown, tapi kita modifikasi ataupun apa yang dikenal sebagai pembatasan kegiatan masyarakat yang lebih detail. Kita rinci kegiatan perekonomian bisa kita buka dengan prokes yang ketat.
Kita tahu di sektor industri, salah satunya industri otomotif, ini adalah capital intensif, bahkan beberapa menggunakan robot, sehingga tentu jarak antara operator sangat terjaga dan juga protokol kesehatan sangat terjaga. Dan selama kita menangani pandemi COVID, kita tidak melihat adanya klaster di sektor industri yang modern. Memang ada di sektor padat karya, tetapi di awal, seperti di industri rokok, kemudian di industri garment, tetapi itu dalam waktu 2 minggu itu mulai tertangani. Dan kedua, tentu vaksinasi menjadi game changer. Indonesia adalah salah satu negara yang di ASEAN pertama divaksinasi di bulan Januari 2021. Dan pada waktu itu vaksinnya dari Sinovac, dan kita tahu bahwa vaksin lain, baik itu AstraZeneca, Pfizer, Moderna, dan yang lain, itu mereka semua negara mementingkan diri sendiri dulu. Nah, sehingga tentu kebijakan yang dilakukan Bapak Presiden pada waktu itu untuk berani mengambil sikap itu berbuah seperti hari ini, di mana 70% masyarakat ditargetkan dosis kedua. Sekarang sudah dosis pertama sudah hampir 90% lebih, dosis pertama, dosis kedua di atas 60, dan diharapkan bulan Juni bisa 70%, dan kemudian booster. Nah, tentu ini yang membedakan Indonesia menangani Omikron juga. Karena dengan demikian Omikron kita lihat cepat sekali turun, dan hari ini kita melihat sudah di bawah 4.000, rumah sakit tidak ada yang occupancy rate-nya lebih dari 30%, dan kita kemarin mengetes dengan GP Mandalika 60.000 penonton, dan alhamdulillah seluruhnya juga tidak menaikkan tingkat positivity rate di NTB. Sehingga dengan demikian, sesudah ini seluruhnya on the track, kita juga ketahui bahwa ada tantangan berikut, yaitu tantangan geopolitik. Nah, tantangan geopolitik ini menjadi penting karena dalam situasi geopolitik, Ukraina dan Rusia itu adalah produsen besar, satu untuk rapeseed, vegetable oil, kemudian kedua, fertilizer, baik itu potas maupun terkait dengan KCl dan potas. Kemudian mendorong, mereka juga supplier gas besar, dan di Eropa, di Jerman harga gas $26, bandingkan di sini yang untuk industrinya $6, sehingga mendorong harga pupuk mendekati $1.000. Nah, tentu dengan harga pupuk $1.000, ini kita juga punya pupuk yang subsidi, urea. Tentu kita juga harus menjaga kenaikan ini, kemudian juga kenaikan ICP, kenaikan BBM, yang di APBN kita di 63, dengan perang ini naik ke 110, walaupun kita rata-rata masih 98. Nah, ini seluruhnya menjadi tantangan baru, yang totally baru. Jadi bukan lagi, tidak hanya COVID, dunia ini mengalami disrupsi, kemarin disrupsi digital, disrupsi COVID, disrupsi daripada La Nina, cuaca, kemudian sekarang tentu disrupsi dari geopolitik yang ditransmisikan dalam harga energi dan harga pangan. Nah, ini tantangan yang berbeda, tentu bagi Indonesia tidak semua harga bisa ditransfer ke masyarakat. Sehingga terjadi disparitas harga yang tinggi di semua sektor, termasuk yang menjalankan sektor otomotif, BBM, baik itu solar, Pertalite, maupun Pertamax, dengan harga keekonomian yang tinggi. Nah, tentu pemerintah hadir, tetapi tentu kita harus jaga fiskal balance. Nah, untuk menjaga fiskal balance inilah yang kita perlu dorong. Di satu pihak kita lihat bahwa perdagangan kita positif, neraca perdagangan
di mana ekspor kita selalu all time high 22,4 dan importnya 21,3. Neraca perdagangan juga positif dan berbagai sektor termasuk sektor industri pengolahan yang tumbuhnya dari 3,68 dan ini adalah pertumbuhan yang baik di kuartal keempat. Kemudian kita lihat PMI manufaktur yang menunjukkan confident daripada para manajer terkait dengan apakah industri kita levelnya ekspansif ataukah utilisasi rendah. Dan di sini terlihat kita bisa menjaga level PMI di atas 50. Dan ini bandingkan dengan beberapa negara lain yang tentunya juga PMI pada 10 negara Asia sudah di atas 50 dan ini tentunya mohon maaf, ini mendorong optimisme di sektor manufaktur. Nah, selanjutnya di sektor otomotif kita melihat bahwa jumlah pabrikan roda 4 ada 21 perusahaan, kemudian produksinya di tahun 20 itu sampai ke turun hampir 30% ke sekitar 700.000 dan di tahun 2021 naik ke 1,2 juta, tentu ekspornya juga naik dan ini kita lihat kapasitasnya masih 2,35, artinya kita masih punya tenaga untuk menggenjot output daripada sektor otomotif. Jadi salah satu yang pemerintah dorong dengan melihat kapasitas yang ada, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong unutilized capacity. Dan kita lihat dari roda 2, roda 3 juga industrinya terus tumbuh, dan di tahun 2021 juga sudah 5,86 juta. Nah, kalau kita lihat GDP per kapita kita, yang di sebelum COVID sekitar 4.000-an, pas setelah COVID turun, namun kita sudah kembali ke 4.250. Jadi dari middle income kita sempat turun, namun kita kembali ke lower middle income country. Selanjutnya terkait dengan produksi, ini kita lihat di Januari sampai Februari sudah 230.000 dan diharapkan di tahun ini kita masih bisa menjaga tingkat produksi dan tentu masih didominasi oleh pemain-pemain klasik, merek-merek yang volumenya besar. Dan ini adalah kita ekspor ke lebih dari 30 negara, sehingga membuktikan bahwa sektor otomotif mempunyai daya saing yang baik. Demikian pula dengan sektor motor, kita salah satu pasar besar motor di ASEAN, dan tentunya kalau kita lihat prinsipal motor di kita, itu produksinya lebih besar daripada di negaranya di mana prinsipal itu berada. Jadi ini kita sebetulnya sudah menjadi basis daripada eksportir otomotif, dan saya mengapresiasi tadi dari Bank Danamon komit untuk mendukung sektor otomotif di Indonesia. Kita beri apresiasi. Saya cek NPL yang ada di Adira Leasing, standar industri 3,5%, di Adira 2,5%. Berarti walaupun COVID seluruhnya lancar. Walaupun mobilnya nggak dipakai, Pak, kena PPKM. Nah, kemudian beberapa kebijakan yang diberikan pemerintah, yaitu perpanjangan PPNBM ditanggung pemerintah. Nah, ini diberikan tapering untuk LCGC dan non-LCGC. Kemudian kebijakan baru yang industri rendah karbon. Kemudian juga terkait dengan fasilitas CKD dan IKD. Tentunya itu untuk low volume car yang biasanya lebih branded, tapi juga ini bisa diberlakukan untuk entry level daripada
mobil listrik. Karena tentu market share mobil listrik belum sebesar combustion engine. Nah, dengan kebijakan ini diharapkan pemerintah bisa mengatur perbedaan harga yang tidak terlalu tinggi, karena tentu dari segi maintenance dan operational cost, seperti tadi saya sampaikan, kebutuhan terhadap energinya, itu kalau diperbandingkan 1 liter semua BBM antara nilai keekonomian 16 sampai 18 ribu, tetapi yang listrik ini 1 liter setara dengan 1,5 kWh, PLN memberikan rate di 1.100, sehingga itu menjadi 1.500 bandingkan dengan 16 sampai 18 ribu, tapi kalau mau di charge malam jam 10 sampai pagi, itu pemerintah juga PLN kasih diskon 3.000. Jadi kalau malam itu dikasihnya 1.000. Jadi tentu ini akan lebih awet lagi. Belum jaraknya, karena dengan tadi di pameran, rata-rata mobil listrik kalau di full charge, mereka bisa tahan 300 km. Nah itu tentu jumlah konsumsi bensinnya akan lebih tinggi. Nah kemudian pemerintah juga terus mendorong untuk peningkatan agar konsumsi itu bisa terjamin, beberapa regulasi lain selanjutnya. Nah ini silakan regulasinya berapa besar, tipenya, dan detail. Silakan bagi yang berminat dipelajari satu-satu. Tapi bagi industri ini sudah dilaksanakan. Ini adalah insentif yang diberikan melihat kepada jenis kendaraan dan juga daya beli masyarakat dari Adira dan Bank Danamon tahu bahwa dana pihak ketiga kita ini yang saya lihat di perbankan tumbuh di atas 10%. Jadi mereka yang punya uang, naruh uang di bank. Dengan tentunya bank-bank saat sekarang, bank buku 3, bank buku 4, sangat liquid semua. Nah ini kesempatan untuk mendorong pertumbuhan kredit, sehingga sudah tepat dengan pameran ini, masyarakat bisa spending mobil baru untuk lebaran baru. Selanjutnya pemerintah juga memberikan berbagai insentif untuk dunia usaha. Misalnya dalam bentuk PPh pasal 21 yang disediakan pemerintah, pagunya 5,16 dan yang sudah diterima itu 5,23 triliun. Kemudian untuk kelangsungan usaha ada PPh import pasal 25 dan restitusi PPN, itu angkanya ada di sana semua. Kemudian untuk mendorong UMKM juga ada, sektor padat karya juga didukung oleh pemerintah. Untuk perumahan juga diberikan, terutama perumahan yang harganya di bawah 2 miliar dan 2 miliar sampai 5 miliar. Kemudian untuk sektor pedagang retail, pemerintah juga memberikan insentif dalam bentuk ditanggung pemerintah untuk baik sewa maupun outlet. Selanjutnya pemerintah sudah membuat peta jalan untuk sektor otomotif, dan tentu salah satunya kita juga punya target terkait dengan emisi, maka kita berharap bahwa Indonesia dalam menurunkan emisi, kita targetnya di tahun 2030 adalah 29% dengan usaha sendiri yang pojok kanan bawah, dan dengan effort itu adalah 41%. Nah ini bandingkan dengan berbagai negara kita comparable, seperti Malaysia masih di atas kita. Nah tentu roadmap ini diharapkan termasuk untuk pengembangan industri berbasis baterai, bisa membantu menurunkan net emission daripada Indonesia. Dan pemerintah membuat 2 track, yaitu 1 track dari sektor hilir otomotif, sektor hulunya itu mulai nikel sampai dengan nickel precursor, sampai dengan baterai cells dan baterai pack, seluruhnya sudah dibuatkan juga roadmap, dan saat sekarang sudah mulai ada investasi yang diharapkan ini bisa membawa hasil,
karena baterai itu diharapkan menjadi salah satu universal komponen yang bisa digunakan oleh berbagai otomotif, karena tentu untuk membuat baterai diperlukan economic of scale yang cukup besar. Selanjutnya, pemerintah juga mendorong berbagai regulasi yang terkait dengan otomotif, terkait dengan komponen baterai pack yang sebelah kanan. Nah, itu adalah target-target di mana diharapkan menjelang 2024 beberapa hal sudah bisa direalisasikan, dan tentunya kita berharap bahwa dengan penggunaan baterai ini kita bisa terus dorong. Lanjut. Nah, ini adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah bahwa seluruh berbasis listrik itu dimasukkan. Apakah itu yang baterai EV, plug-in hybrid, full hybrid, mid hybrid, seluruhnya masuk dalam skema daripada PPNBM. Sehingga ini kita dorong berbasis kepada emisi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otomotif itu mewakili 20% daripada sektor non-migas. Nah, non-migas itu 18% dari total GDP kita. Sehingga tentu dengan demikian kontribusi tersebut itu sekitar 700-an triliun dari sektor otomotif. Nah, tentu dengan demikian tentu lapangan kerja langsung dan tidak langsung itu mendekati 5 juta secara keseluruhan. Apalagi kalau sektor otomotif selain manufaktur ada after sales dan yang lain, dan juga ada bisnis perbengkelannya. Jadi kalau kita lihat sektor otomotif plus perdagangan itu sebetulnya mendekati sekitar 35% dari kue ekonomi, karena tidak ada perdagangan tanpa industri manufaktur. Jadi tidak ada bengkel kalau industri manufakturnya tidak ada. Jadi ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Nah, ke depan tentu salah satu yang terkait dengan ekonomi hijau itu terkait dengan tingkat emisi. Nah, tentu tingkat emisi ini kalau kita masih menggunakan Euro kurang dari 4, tentu tingkat emisinya lebih tinggi. Nah, oleh karena itu pemerintah terus mendorong agar masuk ke Euro 4, kemudian juga pemerintah mendorong dengan yang namanya biosolar, di mana untuk biosolar itu 30% itu adalah dari biofuel, dan Indonesia adalah the largest negara yang memproduksi dan menggunakan biofuel. Kita lebih tinggi dari Brasil, Pak. Jadi ini dan bahkan lebih tinggi juga dari Amerika. Komitmen kita untuk ekonomi hijau dari segi sektor otomotif, nah ini yang juga mulai dari fuel sampai dengan kendaraannya ini relatif tinggi. Nah, Kementerian Perindustrian sebelum pandemi COVID menargetkan 20% di tahun 2025, namun dengan pandemi COVID ini semua kira-kira juga bergeser 2 tahun. Maka tentu kita melihat dengan kebijakan kita lakukan mungkin di tahun 2030 kita berharap ada 200.000 otomotif di Indonesia berbasis electric vehicle. Dan dengan roadmap itu kita bisa kejar, dan itu sejalan dengan net carbon emission kita yang diharapkan bisa turun di tahun 2030 yang sendiri 29%, dan dengan investasi dari internasional itu bisa 41%. Nah, investasinya itu sebetulnya yang dibutuhkan untuk mentransformasi ekonomi hijau itu kita perlu minimal dana per tahunnya $100 miliar, Pak. Jadi kita juga lihat dari berbagai negara komit mengenai angka, tapi kalau kita minta komit mengenai funding ini nggak keluar. Nah, ini ya makanya Indonesia
membuat dengan harmonisasi pajak dengan dua cara. Satu adalah carbon tax, yang kedua adalah carbon trading. Jadi mengapa carbon tax dan carbon trading harus bekerja bersama? Sebagai contoh, satu PLTU menghasilkan katakanlah 4.500 ton, 4.000 ton ekivalen itu yang dikomitmenkan akan turun. Kalau dia mengemisikan 4.500 ton karbon ekivalen, kalau dia bisa trade atau beli 200, maka sisanya kan dari komitmen 4.000 ke 4.500 kan 500. Dengan karbon trade 200, dia hilang 200, sisanya 300 ton. Nah 300 ton itulah yang dibayarin pajak, Pak. Dikali pajaknya sekitar $30. Jadi itulah mekanisme sederhananya. Nah tentu ke depan kita lihat apakah otomotif akan menjadi masuk dalam sektor itu, tetapi kita dorong sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Demikian Pak Rikat.